pertama adalah validasi data lebih penting dibandingkan kecepatan dalam memperoleh data. Menurut berbagai kerangka kerja manajemen data, kualitas data mencakup beberapa dimensi, di antaranya adalah akurasi, konsistensi, kelengkapan, validitas, keunikan, dan ketepatan waktu. Ini menurut dari IBM akurasi data. Kemudian prinsip dari garbage in dan garbage out GIGO adalah landasan teoritis utama di sini. Prinsip ini menyatakan bahwa kualitas output dari sebuah sistem sangat bergantung pada kualitas inputnya. Jika data yang dimasukkan ke dalam sistem tidak valid, tidak akurat, atau tidak konsisten, maka hasil analisis laporan dan keputusan yang dihasilkan juga akan cacat. Tidak peduli seberapa cepat data tersebut diperoleh. Hal ini dikatakan berdasarkan Global Infotech tahun 2024. Kemudian teori lain yang relevan adalah teori pengambilan keputusan, decision theory, yang menekankan bahwa keputusan yang rasional dan efektif harus didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Data yang tidak valid menciptakan ketidakpastian dan resiko yang bertentangan dengan tujuan pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Hal ini dikatakan oleh Van Ruan tahun 2024. Terakhir, teori trade-off dalam desain sistem mengakui adanya pertukaran antara berbagai atribut sistem seperti kecepatan dan akurasi yang dikatakan oleh Sinaga tahun 2025. Namun dalam banyak konteks bisnis strategis, teori ini seringkali menempatkan integritas dan keandalan yang dicapai melalui validitas sebagai prioritas yang lebih tinggi daripada latensi rendah semata, karena dampak negatif dari data yang salah bisa jauh lebih merusak daripada keterlambatan informasi. Oke, dari posisi saya yang kontra ini, saya berargumen bahwa dalam banyak skenario modern, teori keunggulan kompetitif atau competitive advantage, khususnya yang berkaitan dengan kecepatan respon pasar, speed to market, mendukung argumen ini. Dalam banyak industri, perusahaan pertama yang dapat mendeteksi dan merespon tren pasar akan memenangkan persaingan. Menunggu proses validasi yang panjang dapat menyebabkan hilangnya peluang, opportunity cost. Konsep latency vs throughput dalam desain sistem yang relevan. Latensi adalah waktu tunda respon. Dalam aplikasi yang membutuhkan latensi sangat rendah, misalnya perdagangan saham frekuensi tinggi, meminimalkan latensi menjadi tujuan utama. Proses validasi yang kompleks akan meningkatkan latensi yang tidak dapat diterima dalam sistem seperti ini. Menurut Geeks 2025 Trade-off System Design. Terakhir, pendekatan problematik data processing dalam big data menunjukkan bahwa untuk analisis skala besar, hasil yang cukup baik dan cepat seringkali lebih berguna daripada hasil yang 100% akurat tetapi lambat. Selanjutnya, dalam argumentasi rasional dan kontekstual, mengutamakan validasi data di atas kecepatan adalah pilihan rasional karena dampak jangka panjang dari data yang tidak akurat jauh lebih merugikan daripada keuntungan sesaat dari data yang cepat tetapi salah. Berikut adalah argumentasinya. Yang pertama, mencegah pengambilan keputusan yang keliru. Yang kedua, mengurangi risiko finansial dan reputasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional jangka panjang. Yang keempat, memenuhi keputusan regulasi compliance. Kelima, membangun kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan. Menurut argumentasi dan rasional kontekstual saya, dalam konteks tertentu kecepatan data lebih penting daripada validasi yang sempurna. Argumentasi ini tidak meniadakan pentingnya validasi, tetapi menempatkannya dalam prioritas yang berbeda. Yang pertama, keputusan real time. Yang kedua, nilai data yang cepat menurun, perishable data. Yang ketiga, mitigasi resiko di tahap selanjutnya. Dan yang keempat, konteks big data dan analisis tren. Yang kelima, keunggulan dalam pengalaman
penggunaan (user experience). Dalam aplikasi interaktif, respon yang cepat adalah kunci kepuasan pengguna. Misalnya, menampilkan hasil pencarian produk secara instan lebih penting daripada memastikan setiap detail akurat di tampilan awal. Menurut saya, dalam pro, contoh kasus dan ilustrasi, dalam studi kasus sektor perbankan dan keuangan, dalam proses pengajuan kredit, bank harus memvalidasi data calon nasabah secara menyeluruh. Kecepatan dalam menyetujui kredit memang penting, tapi jika data tidak divalidasi dengan benar, bank berisiko memberikan pinjaman kepada nasabah yang tidak layak. Kredit macet contohnya. Kerugian akibat kredit macet jauh lebih besar daripada kehilangan calon nasabah karena proses yang sedikit lebih lama. Menurut saya, kasus dan ilustrasi ada studi kasus deteksi penipuan kartu kredit. Ketika transaksi kartu kredit terjadi, sistem deteksi penipuan harus menganalisisnya secara real time. Jika sistem harus menunggu validasi data yang komprehensif, penipu sudah akan berhasil. Di sini kecepatan deteksi untuk mencegah kerugian langsung jauh lebih penting. Selanjutnya kami membahas untuk judul yang kedua, yaitu sistem informasi yang otomatis selalu meningkatkan kinerja organisasi. Menurut saya, yang sebagai pro dalam konteks ini, landasan teoritisnya adalah argumen ini berakar pada teori manajemen operasional dan efisiensi organisasi. Otomatisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi yang merupakan rasio antara output dan input. Menurut Waldblock, tujuan utama dari automation adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan mendelegasikan tugas-tugas rutin ke sistem. Teori Business Process Reengineering (BPR) yang dipopulerkan oleh Hammer dan Chomsky tahun 1993 juga mendukung posisi ini. BPR menganjurkan perancangan ulang proses bisnis secara radikal untuk mencapai peningkatan dramatis dalam kinerja. Sistem informasi otomatis adalah enabler utama dalam BPR. Dari perspektif teori sumber daya (resource-based view), sistem informasi otomatis dapat dianggap sebagai sumber daya strategis yang memberikan keunggulan kompetitif. Sistem ini sulit ditiru dan berharga. Telkom University tahun 2024 menyatakan bahwa sistem informasi memberikan efek yang signifikan dalam organisasi dengan membantu meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan secara tepat yang pada akhirnya menciptakan keunggulan kompetitif. Kemudian teori yang terakhir, teori penerimaan teknologi acceptance model oleh Davis 1989 secara implisit mendukung bahwa sistem informasi otomatis dianggap berguna dan mudah digunakan, maka pengguna akan memanfaatkannya yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Menurut saya di posisi kontra, argumen bahwa sistem otomatis tidak selalu meningkatkan kinerja berlandaskan pada teori sosioteknis. Teori ini yang dikembangkan oleh Tavistock Institute menyatakan bahwa kinerja organisasi ditentukan oleh interaksi antara aspek sosial, manusia, budaya, dan aspek teknis teknologi. Implementasi teknologi canggih tanpa mempertimbangkan kesiapan aspek sosial akan gagal. Menurut JIC Nusantara tahun 2025, manajemen perubahan change management adalah kerangka teoritis lain yang relevan. Implementasi sistem otomatis adalah perubahan besar yang dapat menimbulkan resistensi. Jika perubahan tidak dikelola dengan baik, adopsi sistem akan rendah. 8 think tank tahun 2025 menyebutkan pelatihan penggunaan yang minim dan kurangnya manajemen perubahan sebagai penyebab umum kegagalan implementasi ERP. Perspektif manajemen risiko (risk management), sistem otomatis memperkenalkan risiko baru seperti keamanan siber dan ketergantungan pada vendor. Jika risiko ini dimitigasi, dampak negatifnya bisa lebih besar daripada peningkatan efisien. Menurut Pilar Tektonoma 2024. Terakhir, konsep total cost of ownership atau yang bisa disebut TCO menunjukkan bahwa biaya sistem otomatis tidak hanya biaya awal, tetapi juga mencakup implementasi, kustomisasi, dan pemeliharaan.
Jika TCO tidak diperhitungkan, investasi bisa jadi tidak menguntungkan menurut Wadvik tahun 2023. Menurut saya sebagai yang pro argumentasi rasional dan kontekstual, sistem informasi yang otomatis secara konsisten berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi melalui berbagai mekanisme. Yang pertama, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, pengurangan kesalahan manusia, human error. Yang ketiga, peningkatan akurasi dan kualitas data. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Yang kelima, penghematan biaya operasional. Yang keenam, skalabilitas. Oke, menurut argumentasi rasional dan kontekstual saya, kata kunci dalam pernyataan ini adalah selalu. Sistem informasi otomatis tidak selalu meningkatkan kinerja karena keberhasilannya bergantung pada banyak faktor non-teknis, yaitu ada satu, kegagalan implementasi, yang kedua, resistensi dari penggunaan dan budaya organisasi, dan yang ketiga, biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi. Ada yang keempat, otomatisasi proses yang buruk, dan yang kelima, risiko keamanan dan ketergantungan. Dalam contoh kasus yang pro dan ilustrasinya, yaitu yang pertama, studi kasus industri manufaktur robotika. Di pabrik otomotif, lengan robot digunakan untuk perakitan dan pengelasan. Itstar tahun 2024 menjelaskan bahwa hasilnya adalah produksi meningkat secara dramatis sambil menjaga kualitas yang konsisten. Yang kedua, dalam studi kasus sektor logistik Amazon menggunakan sistem otomatisasi canggih di pusat pemenuhannya. Otomatisasi ini memungkinkan Amazon memproses jutaan pesanan setiap hari dengan kecepatan dan akurasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam contoh kasus dan ilustrasi, studi kasus kegagalan ERP Hershey pada tahun 1999, Hershey mengalami kegagalan implementasi sistem ERP senilai 112 juta dolar. Mereka melakukan go live tepat sebelum musim Halloween. Sistem yang belum teruji sepenuhnya menyebabkan perusahaan tidak dapat memproses pesanan senilai 100 juta dolar menurut ERP Focus tahun 2024. Dan yang kedua, ada studi kasus kegagalan ERP Nike pada tahun 2000. Nike mengimplementasikan sistem rantai pasokan baru senilai 400 juta dolar. Bug dalam sistem menyebabkan kesalahan peramalan permintaan yang mengakibatkan kerugian pendapatan sekitar 100 juta US dollar menurut Next Info.